Namun, Xiao Yuntian adalah pahlawan negara dan telah dilindungi di pangkalan militer. Tidak mungkin baginya untuk mendekat, apalagi membalas dendam. Itulah yang terjadi malam ini. Jack Ma menatap gadis seksi di depannya, menghela nafas pelan, dia meletakkan tangannya di titik akupuntur gadis itu, dan berkata, "Ayo pergi." Hong Yafei terkejut, menatap Jack Ma dengan tidak percaya dan berkata, "Kamu biarkan aku pergi." Jack Ma berkata, "Kaki kedua kakekmu memang diganggu oleh ayahku. Kamu membalas dendam kakek keduamu, itu bisa dimengerti, ayo pergi." Ketika Hong Yafei mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan kerumitan melintas di wajahnya yang cantik. Dia tidak menyangka bahwa Jack Ma akan membiarkannya pergi seperti ini. Nyata. Hong Yafei bertanya tidak percaya. Jack Ma tidak menjawab kata-katanya, berbalik dan pergi. Hong Yafei menatap kosong ke punggung Jack Ma yang sedikit kesepian dan kesepian, matanya berkedip dengan kompleksitas. Hong Yafei melihat punggung Jack Ma dan menghilang dari pandangannya, tetapi hanya bangkit. Dia menutupi selempang yang robek oleh Jack Ma untuk menutupi eksposurnya, dan berjalan cepat ke satu arah. Pada saat ini, sudah hampir jam 10 malam. Jack Ma sedang berjalan di pinggir jalan, bayangan gadis yang membunuhnya barusan bergema di benaknya. Aku masih terlalu berhati lembut. Jack Ma menghela nafas dan langsung pergi mencari hotel untuk menginap. Lao Hong sangat bangga dan sangat bahagia. Ketika dia mengetahui bahwa pemimpin lama Chen Lao pergi untuk membujuk manajemen atas, dan berhasil membujuk manajemen atas untuk berubah pikiran, dia benar-benar bahagia. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursi roda, melihat cahaya bintang melalui jendela, dan keangkuhan muncul di sudut mulutnya. Xiao Yuntian, Xiao Yuntian, jangan pernah memikirkannya seumur hidupmu. Tetaplah di kandang itu selamanya. Tepat ketika Lao Hong bergumam dengan gembira, telepon di depannya berdering. Lao Hong mengangkat telepon. "Tuan, saya akan melaporkan sesuatu kepada Anda." Ada suara orang kepercayaan di telepon, dan Lao Hong berkata, "Bicaralah." "Saya baru saja turun untuk melaporkan bahwa 1 jam yang lalu, Nona Fei membunuh Jack Ma di sebuah bar." Suara di telepon berkata. Mendengar ini, tubuh Lao Hong bergetar, dan dia buru-buru bertanya, "Apa hasilnya?" Nona Fei tidak hanya gagal, tetapi dia juga dipegang oleh Jack Ma. Kemudian, Jack Ma meraihnya dan meninggalkan bar. Orang-orang itu melaporkan. Wajah Lao Hong jelek, dan kemudian dia bertanya, "Apa yang terjadi dengan Yafei, bajingan itu?" Lao Hong sangat mencintai keponakan perempuan ini sehingga dia hampir memperlakukannya sebagai cucunya sendiri. Dia tahu bahwa ketika cucunya pergi untuk membunuh Jack Ma, itu untuk balas dendamnya sendiri. Namun, gadis ini, bagaimana dia bisa tahu bahwa Jack Ma adalah seorang master, bagaimana dia bisa menjadi lawan Jack Ma hanya dengan keterampilan kucing berkaki tiganya. Dia sangat takut Jack Ma akan menyakiti cucunya karena marah. Bawahan melaporkan, laporan bawahan, Nona Yafei, telah kembali ke rumah dengan selamat. Panggilan. Lao Hong menarik napas dalam-dalam. Namun, apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa Hong Yafei membunuh Jack Ma, mengapa Jack Ma bisa membiarkannya mundur. Anda harus tahu bahwa keluarga Xiao mengirim Nenek Gu untuk berurusan dengan Jack Ma. Setelah Jack Ma, dia pergi mencari Nenek Gu untuk membalas dendam dan membunuh Nenek Gu. Faktanya, informasi yang dimiliki Lao Hong salah. Jack Ma tidak membunuh Nenek Gu itu sama sekali. Nenek Gu yang bunuh diri. Setelah Lao Hong dan bawahannya mengakhiri panggilan, dia berkata dengan marah, "Gadis ini, benar-benar mengkhawatirkan." Setelah semua, dia membuat panggilan. Butuh waktu lama untuk menyambungkan panggilan, dan suara Hong Yafei datang dari penerima, kakek kedua. "Besok, kamu datang ke rumah kakek kedua." Lao Hong berkata kepada Hong Yafei. "Kakek kedua, apa yang akan kamu katakan padaku? Tidak bisakah kamu berbicara di telepon?" Hong Yafei bertanya dengan nada aneh. Lao Hong menekan sedikit kemarahan di hatinya dan berkata, "Besok, datang ke sini dan aku akan memberitahumu secara langsung." "Oh, begitu, sampai jumpa besok," kata Hong Yafei. Lao Hong menanggapi dan mengakhiri panggilan dengan cucunya. Pada saat yang sama,
Hong Yafei baru saja mandi dan mengenakan piyama yang sangat konservatif. Sosoknya sangat panas, dan piyama raos sangat longgar, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang bangga. Hong Yafei duduk di sofa dengan kaki telanjang dan lembut. Setelah menyelesaikan panggilan dengan kakek kedua, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi aneh. Kakek kedua tiba-tiba meminta saya untuk pergi ke rumahnya. Apakah dia tahu bahwa saya akan pergi untuk membunuh Jack Ma? Hong Yafei bergumam, dan membuat panggilan lagi. Begitu panggilan terhubung, dia berkata, "Saudara Qiong, saya tidak berhasil." Ada suara penuh makna seorang pemuda di telepon, "Kamu tidak berhasil, itu normal. Kekuatannya tidak lebih lemah dariku." Hong Yafei juga mengangguk setuju, dan kemudian bertanya, "Saudara Qiong, menurut Anda mungkinkah kakek kedua saya bertarung dengan ayah dan anak mereka untuk menjadi batu giok dan sutra?" Pemuda di telepon berkata, "Yafei, mengapa kamu tiba-tiba berpikir begitu?" "Tidak. Tidak ada apa-apa," kata Hong Yafei aneh. "Yafei, izinkan saya memberitahu Anda bahwa, dendam antara kakek kedua Anda dan ayah dan anak Jack Ma tidak akan pernah terselesaikan," kata pemuda di telepon. "Kenapa?" tanya Hong Yafei buru-buru. "Pikirkan tentang itu karena kakek keduamu pertama kali curiga bahwa Xiao Yuntian adalah pengkhianat, yang menyebabkan serangkaian hal berikut. Apakah menurutmu Xiao Yuntian akan membiarkan kakekmu pergi? Selain itu, Jack Ma adalah putranya, ibunya meninggal secara tragis, dan ayahnya dipenjara selama lebih dari 20 tahun. Apakah menurut Anda dia akan membiarkan musuh-musuh itu pergi? Dan musuh pertama Jack Ma mungkin adalah kakek keduamu." Suara di telepon dianalisis. Mendengar suara di telepon, tubuh Hong Yafei menjadi dingin, dan dia dengan cepat bertanya, "Maksudmu, Jack Ma akan membalas dendam pada kakek keduaku?" Suara di telepon berkata, "Saya tidak yakin tentang ini. Jack Ma adalah seorang pria dengan pikiran yang dalam. Tidak hanya kungfunya yang kuat, tetapi keterampilan medisnya juga sangat kuat. Dia selalu memiliki cara untuk membalas dendam pada musuh-musuh itu." Tubuh halus Hong Yafei telah berubah menjadi es. Dia berkata dengan curiga, "Saudara Qiong, tetapi saya merasa bahwa Jack Ma bukanlah orang jahat yang matanya dipenuhi dengan kebencian." "Hehe, gadis bodoh, akankah orang jahat itu menulis kata, orang jahat, di dahinya? Jika kamu tidak membiarkannya mati, dia akan membiarkanmu mati." Kakak Qiong mencibir. "Hong Yafei tinggal di sana. Yafei, itu saja yang harus saya katakan. Akhirnya, izinkan saya mengatakan satu hal lagi, Jack Ma lebih berbahaya daripada yang Anda pikirkan." Setelah mengatakan ini, Saudara Qiong menutup telepon. Hong Yafei tetap di sana, memikirkan adegan ketika Jack Ma melepaskannya. Dia merasa bahwa Jack Ma berbeda dari apa yang dijelaskan Brother Qiong. "Haruskah saya mempercayai Saudara Qiong? Saudara Qiong sangat baik kepada saya, dia tidak akan pernah berbohong kepada saya. Selain itu, saya ingin bergabung dengan tim pasukan khusus." Hong Yafei bergumam pada dirinya sendiri, dia sangat mempercayai Saudara Qiong itu. Tetapi ketika dia secara pribadi menciptakan insiden pembunuhan Jack Ma, dia menemukan bahwa Jack Ma tidak seperti yang dikatakan Brother Qiong, yang membuatnya curiga. "Hei, alangkah baiknya jika Jack Ma dan kakek kedua bukan musuh. Aku bisa memintanya untuk merawat kaki kakek kedua." Setelah waktu yang lama, Hong Yafei menghela nafas. Dia juga tahu bahwa Jack Ma sangat ahli dalam pengobatan dan akan menggunakan Qi untuk mengendalikan jarum. Praktisi pengobatan Tiongkok kuno dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok pernah berkata bahwa jika Anda ingin merawat kaki kakek kedua, Anda harus menggunakan Qi untuk mengontrol jarum. Dan Jack Ma akan melakukannya. Tapi Jack Ma adalah musuh kakek kedua, bagaimana dia bisa memintanya untuk merawat kaki kakek kedua? Ini benar-benar keberuntungan. Hong Yafei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hong Yafei kembali ke kamar dan tertidur. Namun, malam itu, dia memimpikannya Jack Ma. Dia memimpikannya Jack Ma, bergegas ke halaman kakek kedua, dan menembak kakek kedua sampai mati dalam satu gerakan. Hong Yafei terbangun dari mimpi buruk. Dia basah oleh keringat, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Tidak,
Aku tidak bisa melihat Jack Ma membunuh kakek kedua. Hong Yafei mengertakkan gigi dan bergumam. Tapi segera, dia membantah lagi. Akankah Jack Ma benar-benar membunuh kakek keduanya? Dia menghabiskan malam dengan kesakitan. Pagi selanjutnya, Jack Ma terbangun di kamar hotel. Setelah mencuci dan mengenakan pakaian, Jack Ma meninggalkan hotel. Dia hendak pergi ke toko sarapan untuk sarapan ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, itu adalah Ma Lingling. Jack Ma menjawab telepon, dan suara Ma Lingling datang dari sana, "Kakak Ma." "Ah, Nona Ma." Jack Ma juga menjawab. "Kakak Ma, apakah kamu tidak melupakan perjanjian kita?" Ma Lingling bertanya sambil tersenyum. Jack Ma memikirkannya sebentar, tetapi kemudian dia ingat bahwa kemarin sore, dia dan Ma Lingling setuju untuk pergi ke rumah bibi keduanya hari ini. Ma Lingling menanyakan hal ini dengan tepat. Jack Ma tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tidak lupa." "Bagus, lalu di mana kamu sekarang?" "Aku akan menemukanmu dan membawamu ke rumah bibi keduaku," kata Ma Lingling. "Aku akan menggunakan WeChat untuk mengirimimu lokasi," kata Jack Ma. "Baik." Ma Lingling tertawa. Jack Ma menanggapi, dan mengirim Ma Lingling lokasi menggunakan WeChat. Ma Lingling menjawab, "Oke, tunggu aku." Jack Ma tidak sarapan lagi, jadi dia duduk di kursi pinggir jalan dan menunggu dengan tenang sampai Ma Lingling tiba. Bosan, Jack Ma menyapu video pendek, tetapi pada saat ini, sebuah suara terkejut datang, "Dokter Ma, kebetulan sekali." Jack Ma terkejut, melihat ke arah pembicara, matanya tiba-tiba menyala, itu adalah Xiao Yu. Xiao Yu mengenakan seragam pramugari, dengan stoking hitam melilit kakinya yang ramping. Di lehernya, ada semacam syal kecil yang dikenakan pramugari, yang terlihat sangat indah. Jack Ma tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Xiao Yu di sini. Selain Xiao Yu, ada seorang gadis, gadis ini juga berpakaian seperti pramugari, tetapi penampilannya sedikit lebih buruk daripada Xiao Yu. Xiao Yu berjalan ke arah Jack Ma dengan senyum manis di wajahnya, rekannya, yang juga di sampingnya, menatap Jack Ma dengan ekspresi bingung. "Xiao Yu, sungguh kebetulan." Jack Ma menatap Xiao Yu dan tersenyum. "Iya, rekan-rekan saya dan saya baru saja makan malam dan akan naik taksi ke tempat kerja ketika kami bertemu Anda." "Sungguh takdir." Xiao Yu juga tersenyum manis. Rekan Xiao Yu memandang Jack Ma dari atas ke bawah, menatap Xiao Yu dengan ekspresi bingung, dan berkata, "Xiao Yu, bukankah ini yang kamu katakan?" "Ma Senyi." "Iya." "Xiao Jun, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah dokter jenius yang pernah saya ceritakan kepada Ye. Dia tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga dalam kungfu." Xiao Yu buru-buru memperkenalkan temannya, dan kemudian memperkenalkan Jack Ma, "Dokter Ma, ini kolega saya, Xiao Jun." Jack Ma tersenyum sopan kepada rekan Xiao Yu, "Halo." Namun, ekspresi penghinaan melintas di wajah Xiao Jun, dan dia berkata, "Xiao Yu, Tuan Ma ini terlihat biasa, dan sama sekali tidak terlihat seperti master seni bela diri atau dokter jenius." Kata-kata Xiao Jun sangat langsung, yang membuat Xiao Yu terlihat malu. Jack Ma awalnya tersenyum, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Xiao Jun, wajahnya membeku dan dia tampak sedikit malu. "Jun kecil. Yang disebut manusia itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata, dan laut tidak dapat diukur, tidak dapat dikatakan demikian," kata Xiao Yu buru-buru. Xiao Jun cemberut dan berkata, "Oke, ada begitu banyak pembohong di dunia ini, kamu harus berhati-hati, mungkin semua yang kamu katakan diarahkan oleh orang ini dan dengan sengaja menipumu." "Tidak." Xiao Yu buru-buru membela. Jack Ma terdiam setelah mendengar kata-kata Xiao Jun ini. Namun, dia tidak menjelaskan banyak. "Saya sering disalahpahami oleh orang lain, dan saya sudah terbiasa." Xiao Jun mendengus pelan, "Kalau begitu kamu bisa berbicara dengan dokter jenius ini Ye, aku akan pergi ke samping." "Namun, Xiao Yu, kamu terlalu sederhana, tapi hati-hati jangan tertipu oleh uang dan seks." Xiao Jun mengingatkannya dengan ramah, melirik Jack Ma, dan pergi dengan pantatnya yang montok terpelintir. Xiao Yu tampak malu, menatap Jack Ma dan berkata, "Dokter Ma,
tidak apa-apa, Xiao Jun berbicara begitu lurus. Jack Ma berkata dengan ringan, tidak apa-apa, aku tidak peduli. Bagus, Dokter Ma, saya pikir Anda sedang menunggu seseorang di sini. Siapa yang Anda tunggu? Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, seorang teman akan segera datang kepadaku, aku menunggunya. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu, aku pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saat Xiao Yu hendak mengucapkan selamat tinggal pada Jack Ma, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Jack Ma dengan ekspresi bengkok, Dokter Ma, apakah Anda punya waktu besok? Ada apa? Jack Ma bertanya balik. Xiao Yu sedikit ragu-ragu, dan berkata, besok, seorang teman yang berulang tahun akan membawa teman pria ke sana. Aku ingin mengajakmu pergi bersamaku. Ketika Xiao Yu mengatakan ini, wajahnya semerah apel merah, yang benar-benar menyentuh. Jack Ma tercengang sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia mengerti apa yang dibawa gadis kecil itu kepadanya. Rupanya dia menjadikan dirinya pacar sementara. Jack Ma memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yu ini, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Oke, kalau begitu hubungi aku besok. Xiao Yu tersenyum senang dan berkata, terima kasih. Terima kasih, temanku, apa yang harus dilakukan? Jack Ma berkata dengan ringan. Wah, pada saat ini, sebuah suara terkejut datang, Kakak Ma, siapa gadis ini? Mendengar suara seorang gadis datang, Xiao Yu melihat dengan seksama, dan melihat seorang gadis murni dengan rok lipit berjalan mendekat dan menatap dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Melihat gadis ini, Xiao Yu bertanya-tanya, bisakah gadis lugu dan bergerak ini menjadi pacar Jack Ma? Jack Ma buru-buru memperkenalkan Ma Lingling, Lingling, ini Xiao Yu, temanku. Xiao Yu, ini temanku, Lingling. Ma Lingling memandang Xiao Yu dengan curiga, tetapi masih tersenyum dan berkata, halo, Xiao Yu, aku teman Kakak Ma. Xiao Yu juga mengangguk dan berkata, halo, saya juga teman Dokter Ma. Baiklah, bicaralah dengan Anda, saya pergi. Karena itu, Xiao Yu pergi dengan sedikit malu. Melihat punggung Xiao Yu yang bergerak dan anggun, Ma Lingling melontarkan pandangan aneh pada Jack Ma dan berkata, Kakak Ma, aku merasa kakak perempuan ini sepertinya tertarik padamu. Jack Ma tersenyum canggung dan berkata, Nona Ma, jangan bicara omong kosong, kamu hanya teman biasa, bagaimana kamu bisa tertarik padaku? Ma Lingling tersenyum dan berkata, aneh, bagaimana kamu bisa berteman dengan pramugari? Itu hanya kebetulan. Jack Ma tidak menjelaskan banyak, tetapi berkata dengan enteng. Kakak Ma, ikut aku, bibi keduaku merindukanmu. Ma Lingling tersenyum. Jack Ma pergi bersama Ma Lingling. Xiao Yu memperhatikan Jack Ma dan Ma Lingling pergi, matanya penuh keraguan, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah gadis itu adalah pacar Dokter Ma? Dia terlihat sangat murni dan cantik. Sama seperti Xiao Yu menatap kosong pada Jack Ma dan Ma Lingling naik taksi, pinggang kecilnya terjepit oleh tangan, menyebabkan Xiao Yu berteriak, aduh. Dia melihat Xiao Jun menatap dirinya sendiri dengan senyum jahat, Xiao Yu, kamu bersenang-senang. Melihat kawat yang menggantung itu, aku bahkan tidak bisa menarik mataku keluar. Xiao Jun, jangan katakan itu, Dokter Ma benar-benar orang yang baik, dan keterampilan medisnya benar-benar luar biasa, kata Xiao Yu membela Jack Ma. Xiao Jun cemberut dan berkata, kamu, ini adalah kekasih yang melihat sisi di matanya. Bahkan jika dia kodok, kamu masih berpikir itu bagus. Aku sangat terkejut. Kamu sangat baik dan cantik, dan ada begitu banyak orang kaya. Generasi kedua mengejarmu. Kamu tidak setuju, mengapa kamu menyukai pria itu? Xiao Jun, jangan bicara omong kosong, aku tidak menyukainya. Xiao Yu tersipu. Oke, aku tidak melihatnya naik. Namun, kamu sudah melihatnya. Seseorang sudah membuat janji dengan seorang gadis, jadi kamu tidak punya kesempatan, kata Xiao Jun sambil tersenyum. Xiao Yu tidak berbicara, dia sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa Jack Ma diundang oleh seorang gadis cantik. Oke,
Xiao Yu, jangan pikirkan itu, pria itu, menurutku, hanyalah pohon dengan leher bengkok, jangan terlalu terobsesi, pergi ke pesta besok, dan saudara perempuanku akan memperkenalkanmu pada sesuatu yang lebih baik, ayo pergi. Xiao Jun mengambil Xiao Yu dan pergi. Kakak Ma, aku melihat pramugari itu. Aku sangat menyukaimu. Kamu belum melihatnya, tapi aku sudah melihatmu. Ma Lingling membawa Jack Ma ke dalam mobil dan berkata kepada Jack Ma. Jack Ma tersenyum pahit, jangan bicara omong kosong, orang-orang sangat cantik, bagaimana mereka bisa menyukaiku. Kakak Ma, apa yang kamu katakan salah. Yang disebut, bunga ada di setiap mata. Keterampilan medismu sangat bagus, dan kamu sangat jujur dan baik, yang sangat menarik bagi para gadis. Ma Lingling tersenyum. Jack Ma tersenyum tipis, kamu terlalu berlebihan. Tidak berlebihan, serius. Kata Ma Lingling. Jack Ma tidak mengatakan apa-apa kepada Ma Lingling, hanya senyum tipis di sudut mulutnya. Taksi menuju ke area villa tempat bibi kedua Ma Lingling tinggal. Wajah Ma Lingling sedikit aneh. Dia menduga bahwa bibi kedua akan memberinya kejutan, mungkin untuk menyatukan dia dan Jack Ma. Namun, sejauh yang dia tahu, Jack Ma sudah punya pacar, dan pacarnya adalah Nona Roslong tampak seperti peri. Kakak Ma, apakah kamu datang ke ibu kota untuk melihat pacarmu? Ma Lingling bertanya ragu-ragu. Pacar? Pacar yang mana? Jack Ma bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar, Nona Long. Batuk. Jack Ma tersenyum pahit dan berkata, Nona Ma, kamu salah paham, Nona Long bukan pacarku. Bagaimana Nona Long mengatakan iya hari itu? Ma Lingling mengangkat alisnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ah, dia bercanda. Kata Jack Ma. Ledakan. Ma Lingling mendengar kata-kata itu, jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya memerah. Nona Long bukan pacar Jack Ma, yang berarti kakak Ma tidak punya pacar lagi. Lalu apakah Anda tidak punya kesempatan? Memikirkan hal ini, jantung Ma Lingling berdetak sangat cepat, dan cara dia memandang Jack Ma sedikit berbeda. Mungkinkah Ergu, apakah kamu benar-benar ingin mencocokkan aku dan kakak Ma? Jika itu masalahnya, haruskah aku setuju atau setuju? Karena Ma Lingling berpikir liar, ketika mobil tiba, dia belum bereaksi dan masih berpikir liar. Jack Ma turun dari mobil, melihat bahwa dia masih tercengang, dia berkata, Nona Ma, Anda di sini, mengapa Anda tidak turun dari mobil? Apa? Ma Lingling terkejut dan kembali ke akal sehatnya, wajahnya penuh rasa malu, dan berkata, oh. Ini dia. Aku akan membayar. Kamu tidak perlu membayar, aku yang membayar. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Ma Lingling keluar dari mobil dengan wajah penuh rasa malu. Jack Ma menatapnya dan berkata, Nona Ma, saya melihat Anda terlihat khawatir, apa yang Anda pikirkan? Tidak. Tidak ada. Ma Lingling sedikit takut untuk melihat Jack Ma, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Baiklah. Intuisi Jack Ma bahwa Ma Lingling memiliki sesuatu dalam pikirannya, tetapi dia bukan orang yang suka bergosip, jadi dia tidak akan bertanya lebih banyak. Ma Lingling buru-buru mengesampingkan pikirannya sendiri, menunjuk ke area villa di depan dan berkata, Kakak Ma, bibiku yang kedua tinggal di sini, aku akan membawamu masuk. Jack Ma tersenyum dan berkata, keluarga bibimu yang kedua cukup kaya. Sial, meskipun ada sedikit uang, tidak ada apa-apa di ibu kota. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana seorang pejabat biro dapat dibunuh hanya dengan menjatuhkan batu bata, kata Ma Lingling ringan.